berjumpa lagi dengan Jennifer dan Selingke dalam ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan, siapkan hati setiap dari kami, meskipun online kami tetap ya Tuhan mau bersungguh-sungguh untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Wah, Laoshi, nggak kerasa ya, 2020 udah mau selesai nih. Iya nih, kalau dihitung-hitung nih sudah 8 bulan lebih loh kita masuk masa pandemi ini. Iya ya, sudah lama kita di rumah dan mungkin 2020 ini kurang menyenangkan untuk beberapa orang. Teman-teman gimana nih? Mungkin sekolah online sedikit lebih membosankan ya? Pasti bosan sekali, nggak bisa ketemu temen toh. Iya bener sih. Tapi kita harus selalu ingat bahwa Tuhannya kita itu Tuhan yang kuat, yang selalu akan menjaga kita. Mari kita menyanyikan How Great Thou Art. Kita masih akan tetap memuji nama Tuhan ya. Iya. Nah, kali ini kita akan pujikan satu pujian sama-sama yang menceritakan kepada kita tentang kasih Allah yang begitu besar. Bahkan lebih tinggi dari bintang. Iya.
bahkan juga lebih dalam dari lautan. Dan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, bahkan Allah mengasihi kita ketika kita masih di dalam dosa, seperti ditulis di dalam Roma 5 ayat 8. Ayo kita baca sama-sama ya, C. Yuk. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita pujikan sama-sama lagu ini. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, yang mengutus anaknya, kan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, yang mengutus anaknya, kan kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Nah, teman-teman, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, Kasih Allah, minggu ini kita akan belajar betapa besarnya kasih Tuhan yang mati di kayu salib untuk kami orang berdosa. Nah, sebelum itu, mari kita nyanyikan Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, kami masih bisa beribadah sampai hari ini. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama merenungkan
firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap kami, menolong anak-anak-Mu untuk memahaminya, juga menolong hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah kebenaran Tuhan saja yang boleh dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkati waktu pemberitaan ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ini sebuah cerita. Ini kisah benar-benar terjadi di tanggal 5 Agustus 2010, 10 tahun yang lalu kira-kira. Nah, ceritanya gini, mendekati waktu makan siang di lokasi pertambangan emas dan tembaga di negara Chili, tepatnya di kota San Jose, itu tambang ini runtuh dan 33 penambang terjebak di bawah tanah. Nah, belum bisa dipastikan bagaimana kondisinya karena tidak ada alat komunikasi yang terhubung di dalam ruang bawah tanah pada waktu itu. Kemudian tanggal 6 Agustus berikutnya itu tim penyelamat diturunkan dan mulai menggali lewat lubang ventilator yang ada. Bahkan Menteri Pertambangan Lawrence Goldburn waktu itu langsung menuju lokasi tambang memimpin misi penyelamatan ini adik-adik. Nah, lokasi terowongan itu jauh di dalam tanah, kira-kira setengah mil, itu kira-kira 600 meter lebih. Adik-adik bayangkan kalau berada di bawah tanah dalam sebuah lubang yang sempit, tentunya udara pun terbatas, gelap, pengap, karena sinar matahari juga tidak bisa menembus. Ini suatu kondisi yang mengerikan sekali dan ada 33 orang di sana. Tapi tim penyelamat ini tidak patah semangat terus mencoba untuk menyelamatkannya. Pada tanggal 8 Agustus, jadi 3 hari setelahnya, mereka mulai membor lubang sebesar 5 inci. Lebih dari 5 cm gitu ya. Mencoba menebak lokasi hilangnya para pekerja ini di mana. Hari terus berganti, terus diupayakan menyelamatkan mereka ini. Sampai tanggal 19 Agustus. Berarti kira-kira 2 minggu sudah berlalu. Nah, tim penyelamat ini mencapai lokasi tambang yang diyakini itu tempat para pekerja berada yang terkubur di sana. Sayangnya belum mencapai ruang bawah tanah yang memang mereka ada di sana itu. Dan belum ada tanda-tanda bahwa para pekerja itu memang di sana. Jadi mungkin salah ini. Tapi terus dilakukan upaya penggalian gitu. Pada tanggal 22 Agustus 2010 maksudnya terdengar langkah kaki di penggalian sedalam 2.260 kaki ya. Nah, ketika bor ditarik keluar itu pakai bor ya karena demikian dalam. Nah, ada catatan kertas yang menempel di bor itu, ada pesan dari para pekerja yang terkubur itu bilang bahwa ada 33 orang di dalam sini dan kami baik-baik saja. Walaupun para pekerja ini hanya punya 1 kilometer terowongan panjang gitu. Di mana mereka tidur di situ, makan di situ, terutama berkeruntelan gitu ya. Kemudian ya mungkin buang kotoran di situ. Sangat tidak nyaman dan sangat menyesakkan pastinya. Tapi mereka terus bertahan. Dan tim penyelamat pun terus berusaha ya. Mereka kirimkan makanan, air, dan obat-obatan. Pada tanggal 23 Agustus sudah mulai bisa nembus ini. Sudah ada terowongan kecil yang bisa menghubungkan. Maka dikirimkan itu. Obat-obatan, juga tablet dehidrasi. Karena bisa jadi mereka sudah mulai dehidrasi. Air yang ada juga nggak banyak. Kemudian dikirimkan juga gel glukosa untuk penambah tenaga. Nah, butuh waktu 1 jam untuk menurunkan makanan itu karena kedalamannya yang sangat dalam ini. Nah, pada tanggal 27 Agustus, ini berarti hampir 1 bulan ya, video dari para pekerja tambang sudah mulai bisa dilihat oleh keluarga yang menanti di permukaan di luar sana yang sedang menunggu, berdoa terus-menerus agar 33 orang ini selamat. Nah, ketika melihat kondisi para pekerja tambang yang ada di bawah tanah sana masih bisa survive, mereka bersyukur dan terus berdoa. 31 Agustus, para pekerja mulai membor lubang uji coba pertama dengan bor seberat 31 ton. Bisa dibayangkan itu bor yang sangat besar sekali. Bor gitu ya. Nah, 2 September
Pengeboran ditunda beberapa jam karena terjadi kesalahan geologi, jadi salah perhitungan. Namun para teknisi tetap optimis, ayo terus kerjakan, terus kerjakan. 10 September, berarti sudah 1 bulan lebih. Didatangkan bor minyak ya, jadi banyak negara yang membantu mensuplai alat-alat berat, bor-bor minyak gitu ya. Nah di sini tim penyelamat berusaha berpikir dengan merancangkan 3 rencana ini. Plan A, mengebor langsung ke dalam lokasi terjebaknya para pekerja. Kira-kira 700 meter dalamnya. Plan B, coba ditembus melalui lubang dengan derajat kemiringan 80 gitu ya. Ke dalam area tambang, ini lebih pendek 620 meter. Atau plan C, ini tapi harus mengebor batu-batu yang besar, tanah-tanah yang gitu liat. Nah ini jaraknya lebih pendek, 600 meter. Mereka berusaha mengolah plan A, plan B, plan C. Coba plan B. Agak gagal, coba plan C. Ini terus-menerus dilakukan. Kemudian sampai pada tanggal 25 September. 3 kapsul bernama Phoenix gitu ya, tiba di lokasi tambang. Kapsul pengangkat ini sebesar 420 kilogram. Kapsulnya berdiameter 12 inci, tidak besar. Nah ini nanti dilengkapi dengan ruang udara, dengan alat komunikasi dan monitor. Jadi para penambang yang terjebak di dalam nanti masuk di dalamnya dalam kapsul-kapsul kecil itu. 30 September, para pekerja tambang berolahraga ya. Karena mereka juga harus mengecilkan badan di mana tabung penyelamat ini tidak besar, cukup kecil. Jadi mereka harus diet ketat supaya muat masuk di kapsul itu, kapsul tabung itu ya. 7 Oktober, berarti ini sudah lewat 2 bulan adik-adik. Hanya dalam waktu 12 jam. Ini tabung atau kapsul itu tadi sudah dekat sekali dengan lokasi di mana para penambang itu terkubur. Kira-kira 89 meter ya, kurang dari 100 meter. Puji Tuhan. 13 Oktober. Pekerja tambang pertama bernama Florencio Avalos berhasil diselamatkan pada pukul 12 lewat 11 menit tengah malam. Ini luar biasa. Orang bertepuk tangan, bersukacita, dan selama 22 jam setengah seluruh pekerja tambang yang terkubur itu 33 orang berhasil diangkat. Dan yang terakhir itu usianya 54, Luis Ursua. Dan ketika semuanya terangkat, wah sukacita luar biasa. Bahkan Presiden Chili, Pinera itu datang juga dan menyanyikan lagu kebangsaan Chili. Mereka bersukacita mengucap syukur pada Tuhan. Adik-adik, kisah penyelamatan yang sangat-sangat mengharukan bukan? Setiap kali loh mendengar kisah ini benar-benar terharu, meneteskan air mata. Nyawa 33 orang ini betul-betul dianggap berharga. Segala upaya dilakukan bukan dengan biaya murah adik-adik. Semua pengeluaran yang harus dibayar adalah 20 juta dolar. Itu angka yang besar untuk 33 orang. Dan juga bukan dengan cara yang mudah. Pengeboran dengan berbagai cara dilakukan dengan alat-alat yang canggih. Bahkan waktunya pun gak singkat, kira-kira 69 hari. Yang bertahan di dalam juga susah, tetapi orang yang menyelamatkan ini, tim penyelamat ini juga tidak menyerah. Luar biasa. Adik-adik, sebenarnya Tuhan pun juga sudah melakukan suatu upaya penyelamatan masif, penyelamatan luar biasa, penyelamatan yang besar-besaran, lebih dari itu semua. Lah, saya mau ajak kita untuk melihat secara menyeluruh dalam Alkitab kita bagaimana kisah penyelamatan yang dirancangkan Allah ini terjadi. Kita lihat ya adik-adik. Di dalam Kejadian kita tahu bagaimana manusia pertama Adam dan juga Hawa jatuh dalam dosa. Mereka melanggar perintah Allah. Allah tapi tidak tinggal diam. Karena Allah tahu upah dosa adalah maut. Dan Allah tidak ingin manusia hidup atau mendapat hukuman kekal maut ini.
Adik-adik, Allah yang maha suci memang tidak bisa bersanding dengan dosa yang sudah masuk dalam diri manusia. Allah begitu mengasihi manusia dan tidak ingin kehilangan mereka. Maka Allah merancangkan karya keselamatan manusia ini. Perhatikan, kita buka ya di Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ketika Allah berbicara kepada ular yang menjadi penyebab kejatuhan ini, Allah katakan begini, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Keturunannya ini adalah keturunan Hawa yang merujuk pada Kristus Yesus. Jadi satu keturunan di masa yang akan datang yang akan meremukkan kepala dari si ular. Keturunan dari kepala si ular ini. Ini rancangan Allah dari semula bahwa Allah menyelamatkan manusia bebas dari dosa akhirnya. Nah, setelah kisah Adam dan Hawa kita lihat bagaimana dosa itu terus bergulir. Seperti bola salju, makin lama makin besar. Kejahatan manusia makin keji. Kita tahu kisah Kain yang membunuh Habel kan. Dosa makin menjadi-jadi dalam diri manusia. Sampai di Kejadian 6 ayat yang ke-5. Dikatakan, kita buka sekali lagi ya. Kejadian 6 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Kita lihat segala kecenderungan hati manusia itu berbuat jahat semata-mata. Tetapi Allah toh tetap memperjuangkan misi penyelamatan itu. Meskipun Allah menghukum umat manusia dengan air bah, tapi tetap Allah menyelamatkan satu generasi melalui Nuh. Nuh dan keluarganya diselamatkan. Dari keturunan Nuh ada Sem. Kemudian dari keturunan Sem ini lahirlah Abraham, generasi ke-10. Nah, kita tahu bagaimana Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Kejadian 22, kita lihat Kejadian 22. Ayat yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi Allah tidak lupa akan misi penyelamatan yang Dia rancangkan. Dari Abraham, keturunanmu ini pun juga merujuk pada Kristus yang akan menjadi penyelamat. Nah, kemudian waktu terus berjalan. Abraham mempunyai anak Ishak, punya anak Yakub dengan 12 anaknya, di mana itu menjadi suku-suku Israel. Kita tahu bahwa keluarga Yakub pindah ke Mesir karena kelaparan, dan Yusuf pun menjadi seorang yang dipilih Allah untuk menyelamatkan. Ini pun gambaran dari Kristus. Tapi di Mesir akhirnya ada raja yang tidak mengenal Yusuf dan segala apa yang telah dilakukan, memperbudak bangsa Israel selama 400 tahun. Tetapi sekali lagi Allah tidak tinggal diam. Allah mengadakan misi penyelamatan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan melalui Musa. Dari Musa kemudian berlanjut kepemimpinannya kepada Yosua. Setelah Yosua kepada hakim-hakim dan kepada raja-raja yang diminta oleh bangsa Israel karena mereka ingin punya raja. Kita tahu salah satu raja yang paling terkenal adalah Daud. Di mana Allah juga mengatakan bahwa keturunan Daud, tunas Daud nantinya akan menjadi seorang Mesias. Nah, adik-adik, di dalam zaman raja-raja meskipun bangsa Israel juga sudah sangat bebal, tegar tengkuk, sehingga akhirnya tangan Tuhan sendiri yang menghukum mereka dalam masa pembuangan. Tapi toh sekali lagi Tuhan tetap menjalankan misi penyelamatan yang sudah Dia rancangkan. Ada sisa Israel, remnant yang diselamatkan, yang akhirnya pulang ke tanah perjanjian. Allah telah dan terus menuntun umatnya. Adik-adik, melalui janji yang sudah diberikan di awal, Allah menjaganya sampai terjadi.
Nah, ini penggenapannya di Perjanjian Baru. Masa Perjanjian Lama sudah berlalu. Kita tahu bahwa Perjanjian Baru menulis tentang Kristus. Kita lihat betapa ajaibnya kelahiran Yesus yang lahir dari seorang perawan. Bagaimana para malaikat memuji dan menyanyikan lagu pujian ketika Kristus lahir. Janji Allah tergenapi. Misi penyelamatan sudah mulai dilakukan setelah selama berabad-abad. Apakah tidak ada tantangan? Selalu ada tantangan. Kita tahu bahwa Herodes berusaha memusnahkan, berusaha mencari bayi itu untuk membunuhnya. Itu adalah rencana dari si jahat tentunya. Menggagalkan misi penyelamatan itu. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah terus melindungi dan menjadikan misi itu terwujud dalam diri Kristus. Dan kita lihat bahwa rencana Allah tergenapi. Dan keempat Injil di dalam kitab suci kita mencatatnya. Matius memberitahukan bagaimana Yesus menggenapi janji-janji Allah akan kehadiran seorang Mesias. Markus meyakinkan banyak orang untuk mengikuti Yesus. Lukas memberikan catatan yang terperinci karena dia seorang dokter ya. Dia mencatat bagaimana kehidupan Yesus mulai dari lahir, kesehariannya dalam pelayanan, kemudian kematiannya dan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Yohanes membimbing para pembacanya agar percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Nah, setelah Injil kita mempunyai kisah para rasul yang juga ditulis oleh Dr. Lukas. Kisah para rasul ini menggambarkan bagaimana Kristus memberikan kuasa kepada murid-murid melalui Roh Kudus untuk membangun gerejanya. Nah, adik-adik, pada masa kisah para rasul, Injil tersebar ke seluruh Yerusalem sampai ke ujung Kekaisaran Romawi. Tuhan memakai para murid, para rasul ini untuk mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Untuk orang Yahudi dan untuk orang non-Yahudi. Dari waktu ke waktu, dari abad ke abad. Sampailah Injil itu kepada kita, kepada adik-adik, kepada Lause. Nah, adik-adik, dari sini Lause mengingatkan bahwa Alkitab menceritakan sejarah penebusan yang Allah lakukan dalam kehidupan manusia. Mengapa sih Allah begitu ngotot untuk menyelamatkan manusia? Padahal manusia sudah sangat jahat, sangat jauh darinya, banyak berbuat dosa, tidak taat kepadanya. Kenapa? Satu jawabannya tertulis di Yohanes 3 ayat 16. Mari kita lihat. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, kasih Allah sedemikian besar. Dari waktu ke waktu, kalau tadi kita lihat bagaimana misi penyelamatan 33 orang itu menggunakan berbagai macam alat, dengan berbagai macam upaya, banyak orang ikut mengupayakan supaya 33 orang ini selamat. Dengan harga yang mahal pun dilakukan. Tuhan terlebih lagi, bahkan anaknya sendiri, Allah Putra turun ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kita. Kalau tadi tim penyelamat tidak ada yang turun ke bawah untuk menyelamatkan 33 orang ini. Yang diturunkan alat-alat. Tetapi ini Allah lebih lagi. Allah turun menjadi manusia sama seperti kita. Supaya apa? Supaya merasakan setiap hal yang kita rasakan. Merasakan setiap pencobaan yang kita alami. Dan dia tahu betapa susahnya, betapa berat yang memang dihadapi manusia. Tetapi Allah sanggup melewatinya. Adik-adik, manusia begitu berharga di mata Allah. Adik-adik begitu berharga di mata Allah. Lause begitu berharga di mata Allah. Jangan sia-siakan misi penyelamatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekarang kita tahu bahwa cinta Allah kepadamu dan juga kepadaku sedemikian besar. Nikmati cinta Allah, rasakan cinta Allah, dan mengucap syukurlah atasnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Sekali lagi kami diingatkan untuk mensyukuri, untuk mengingat
bahwa Allah sudah merancangkan misi penyelamatan manusia sedari mula. Bahkan jauh sebelum kejatuhan manusia. Tuhan, Engkau ingin kami semua diselamatkan. Engkau ingin kami hidup bersama-sama dengan Engkau kelak di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perenungan ini. Biarlah kami boleh menikmati kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami dan kami mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ini cukup familiar untuk kita semua ya. Lalu saya akan bacakan untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasti kita sudah hafal, kita tutup Alkitab, kita ucapkan bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, Laushe bersyukur ya bisa mendengar firman hari ini. Aku bersuka cita tahu kalau Tuhan itu punya kasih yang besar sekali. Ia mati di kayu salib untuk kita orang berdosa. Benar, bahkan ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengenal Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam hidup kita senang sekali karena hidup kita menjadi hidup yang baru, menjadi hidup yang diubahkan menjadi serupa Kristus. Nah, kalau gitu mari kita sama-sama nyanyikan Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. With joy is mine, no matter if teardrops start. I found a secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a try that leads to heaven. Happiness is the Sekali Lord. lagi ya, kita pujikan bersama-sama. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. With joy is mine, no matter if teardrops start. I found a secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a try that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Nah, teman-teman, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah Sekolah Minggu GK Elion versi online. Bye-bye.